Allah ya Allah ya Allah, 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 Allah ya Jalan. Buka jalannya buka. Mundur lagi. Jalan. Antara lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Umar Zindan dari Bogor, yang sama-sama kita muliakan Guru Mahmudi, yang sama-sama kita muliakan Guru Abdul Rauf Irsi, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, yang sama-sama kita muliakan para jamaah Thariqat Samaniyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya jualan sehingga kita di sini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Untuk menghabiskan waktu, perkenankanlah ulama untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini.
Acara pertama pembukaan, acara kedua doa penerang hati, acara ketiga tausiah agama, acara keempat doa, dan kelima penutup. Marilah kita sama-sama memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua pembacaan doa penerang hati, kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Habib Umar Zindan, waktu dan tempat kami sediakan. Mudah-mudahan daripada siapa yang memiliki atau meminum daripada air yang ada di depan ini, mudah-mudahan Allah berikan terang hatinya, memberikan ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam keluarganya, memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Ini terfero ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbiru bihadun wa tasbihu bial qulub wa tadribu bihal usul wa taringa bihal surur wa dari wa sahbihi wa man kana sallallahu alaihi wasallam terbiru bihadun wa tasbihu bial qulub wa tadribu bihal usul wa taringa bihal surur wa dari wa sahbihi wa man kana usul Allahumma salli ala terbiru bihadun wa tasbihu bial qulub wa tadribu bihal usul wa taringa bihal surur wa ala alihi wa sahbihi wa man kana usul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Acara ketiga tausiah agama yang akan disampaikan oleh Guru Abdul Rauf dan Al-Habib Umar Zindan, waktu dan tempat kami sediakan. Santai dulu. Nah, panas ke mesinnya? Hah? Jangan panas apa lagi ulung? Nah, apa? Padang itu tungpen lo pandir, hanya lo pandir. Allah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bandir lah, yang bandir hanyar bagian yang kena yang musola, ayo bandir apa? Tapi jangan bertia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurul Kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi quradwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nuran mab'ad. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, terlebih khusus Al-Habib Umar bin Hasan bin Umar bin Jinnah. Kita doakan mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan berataan. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Kita mendapatkan keberkahan para habaib. Mudah-mudahan hati kita cinta kepada para habaib sampai kita meninggal dunia. Amin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, terlebih khusus kepada guru kita, guru yang kita cintai, panutan kita bersama, Guru Mahmudi JM Janda Mendekat. Kita tuh kan yang gaul RC, terusnya SP, jualan sapi. Jangan RC, gelap. Tidak binian dulu oh cuma bibian
Kita doakan guru kita, mudahan orang yang belajar di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada guru kita di sini, kampung kita lepas daripada bala dan fitnah. Di sini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Padahal di bulan ini bertepatan di Hadramut ada seorang perempuan, yang mana perempuan ini digelar di Hadramut Rabi'atul Adawiyah, yang mana nama beliau Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ulun mengisahkan cerita ini karena ini momen penting bagi seorang perempuan. Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, siapa namanya nih? Siapa kau nyebut tahun balik fitnah? Hah? Siapa tadi namanya? Penjabi pian. Bagian pian harusnya enggak ada jangan. Hah? Siapa namanya? Maka dapat kan? Dia bilang. Hah? Siapa dapat? Jangan bertunjulan kan siapa nak? Tunggu santai. Kata. Dah dari nomor ini. Di Hadramut sana ada seorang perempuan yang bernama Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Jadi itu perempuannya belum betul ceramah saling. Jadi Syekhah Sultanah ini orangnya orang biasa. Makanya kalau kita orang biasa jangan putus. Kalau saling tarus sudah gendang kayak gitu. Saling tarus itu perempuan ya Pak. Kalau kita orang biasa jangan putus asa supaya keturunan kita atau anak kita bisa jadi tuan guru. Ada sampai mikrofonan gini dulu lah. Hah? Dengar aja di belakang lah. Ada kah? Orang telinga dulu jujur. Hah? Kalau banyak emasnya di dalam gitu ya Pak? Jangan putus asa, meskipun abah kita seumpamanya berjualan sayur, abah kita seumpamanya berjualan pisang goreng, abah kita seumpamanya berjualan kodok. Tahu kok, kalau ini, kayaknya mereka tawa-tawa, kalau minta duit Jepang, jangan putus asa. Berapa banyak tuh kita lihat, di Mukhtar atau di Mukhtar Pemakira, pengasuh pondok pesantren yang memaki. Tuh kayak di Mukhtar, abah beliau jualan gorengan pakai anak beliau kayak apa hari ini. Makanya seorang abah ada jadi patok, ada jadi apa contoh anaknya. Sumpamanya abahnya tuan guru, anaknya tuan guru lah, ada mesti juga tergantung anaknya masing-masing. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laisal mar'u yuladu aliman. Tidaklah seseorang itu dilahirkan spontan langsung alim, tapi belajar. Jadi Syekhah Sultanah meskipun orang biasa, tapi mempunyai sifat yang luar biasa. Apa yang dimiliki Syekhah Sultanah, seorang perempuan yang sangat luar biasa, sampai para wali Allah Subhanahu wa taala bercita-cita pengen mendapatkan beliau. Syekhah Sultanah orang biasa tapi mempunyai sifat yang luar biasa. Sifatnya yaitu mempunyai sifat sidik. Saking kesungguhannya Syekhah Sultanah dan menuntut ilmu, ada para habaib datang belajar, mengambil ilmu, mencatat. Ada para alim ulama belajar, datang, mengambil ilmu, mencatat. Kalau kita hari ini betah, siapa yang bisa beli bawa pulpen senang berbitnah? Siapa bawa pulpen? Siapa? Angkat tangan. Pada pulpennya ini tangan. Lihat tangan. Buka. Paling begitu aja isinya. Nah, ini jujur nih, kita kerja bulan beliau. Nah, berarti orang itu bujur mementingkan namanya ilmu. Syekhah Sultanah orang biasa, tapi jangan cangkanya mencatat apa yang disampaikan ulama. Tuh sampai kalau kita hari ini lah, pun para habaib, para alim ulama, fokus di dalam pader. Pun para habaib, para alim ulama lah datang. Dibiarkannya apa disampaikan guru. Coba andakah amalan biniannya masing-masing mencatat.
Handaklah laki supaya kana kawin lagi handakkah? Biarlah ulun berikan amalan satu. Anak-anak, tapi lu sekali aja ngulangi yang mana amalan ini anak seumpamanya lah ketujuh pulang malam, anak seumpamanya ketujuh mengangkuti di muka kita, anak seumpamanya lah pokoknya nakanya luar biasa. Kayak apa caranya maafin anakku supaya anak-anak, anak-anak, mau di sini kan ada anak lu bisik di sini aja lah, anak-anak kasih tau, jangan bisik sini aja lah. Jangan, ini amalan yang sangat penting. Amalannya ada berhajat, masing-masing yang cari pulpen. Mau sudah amalan, masing-masing cari pulpen mulai tadi ngelakon. Bahar jadul malah ini. Karena perlu diajak. Jadi Syekh Sultan, saking cangkalnya nih mencari ilmu sampai ada suara berkata hati. Hati itu kalau orang bahar itu bagaikan telepon pertaulah, wartel yang bahar itu telepon gini tuh, pernah masuk wartel lah, kerja wartel ke sini bahar itu, masya Allah pakai daun aja berarti bang lah, kita pakai botol yang pandir lah, sambung ke benang, bahari. Syekh Sultan ada suara berkata, satu ya Syekh Sultan mintalah pian, maka permintaan pian pajangan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Syekh Sultan mendengar suara kayak itu, imbah bangun guring. Kalau imbah bangun guring langsung datang kepada seorang guru beliau. Terus Syekh Sultan berkata, ya guru ulun, apa yang perlu ulun minta seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat ulun? Apa yang pengen minta pertama kali? Kalau Syekh Sultan oke, belum bisa konsep kayak itu berarti lah. Pasal mbak HP lah. Nah, permintaan Syekh Sultan kalau kait seandainya nih pian dipadahi seorang wali, pian hendak minta apa pas pacaran dikabulkan apa pian minta kakek hobinya apa kah? Kakek awak kalau iya aja selamat dunia wal akhirat, masya Allah. Dikatakan kalau satu permintaan aja yang pacangan dikabulkan, satu apa yang kita minta kabulkan tuh kalau satu permintaan. Tapi Syekh Sultan ketika bermusyawarah lawan seorang gurunya, terus kata gurunya, wahai Syekh Sultan, tidak ada kemuliaan di dunia ini melainkan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara spontan, secara yaqdatan, secara tiap waktu. Terus tidak ada kenikmatan di akhirat melainkan kita bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mata kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya yalah mun sudah diniyani salihah itu jadi idaman para alim ulama, jadi idaman para orang soleh. Buktikanlah para laki lah. Binian nih ketujuh seorang lakian. Kalau lakian tuh mempunyai akhlak yang mulia. Biar kada bunga selakian tuh, biar orang yang hilang. Mun ada akhlak mulia pasti ketujuh. Buktinya apa? Tahun aja nah para hadirat di sini pasti hendak dalam rumah mudi sana yang boleh bujang. Anak-anak, jujur, kamu sudah bisa bini keronjol. Tuh konsepnya. Jadi kita tuh kalau memandang pasangan jangan di segi dunianya, di segi akhiratnya. Makanya Syekh Sultan menjadi idaman daripada para orang soleh di zaman bahari. Karena apa? Sampai-sampai Syekh Syawab mengatakan man bawa ilmu al-akhbar ja'ahun nabi wastidjar, yang artinya siapa yang pengen kabar-kabar maka niscaya Rasulullah datang langsung ke rumahnya Syekh Sultan. Makanya di Hadramut sana, ini kisah Hadramut aja, karena hati lagi rindu-rindunya orang Hadramut.
di Hadramaut sana ketika orang nih hendak punya hajat, contoh Habib nih hendak kawin lagi lah, sampai Habib hendak kawin lagi, datanglah Syekh Sultanah. Karena di kebiasaan orang Hadramaut, di luar Hadramaut, lebih sebagian Hadramaut, ada hajat datanglah Syekh Sultanah. Syekh Sultanah ulun hendak mulak rumah, nah babila baiknya. Syekh Sultanah ulun hendak buka toko, nah babila baiknya. Tuh kata Syekh Sultanah, ulun kalau kau menjawab dulu, ulun hendak ke kamar, hendak bertakun dengan Rasulullah SAW. Ya orang bahari, ya orang aulia Allah Subhanahu Wa Taala ada asal jawab. Ketika dah masuk Syekh Sultanah, dalam kamarnya melihat Rasulullah SAW, dan Syekh Sultanah berkata, ya Rasulullah, bulan demi bulan bertanya ini, apa jawabannya? Kata Rasulullah, jawabannya ini. Terus Syekh Sultanah keluar wahai bulan demi bulan, bahwasanya pertanyaan biar ini, jawabannya ini. Ulun kalau hendak memadahi, enak duduk istilah, ya kan? Ulun sebutin aja, beri amalan, baik anak antum bagian biar lah. Ulun beri kuis yang berdua bang, berdiri berdua berdiri. Siapa? Berdua berdiri. Ya. Siapa menang? Ulun balik duit. Kamu berdua duit. Tapi dengan syarat jangan tak Amira. Lagi. Ini yang imut nih. Ya siap. Siapkah? Lah, hati ulun. Siapa yang bujur nih, hati-hatilah. Siapa yang bujur lah, ulun beri hadiah 10.000. Lihat tangan. Ini apa nih? Ini apa nih? Telinga. Ini apa nih? Janggut. Tego. Ini apa nih? Dahi. Ini bang. Mata. Nah, ini apa namanya nih? Betis. Kaki kalau lihat tangan. Hati-hatilah. Karena jar ulun telinga, tunjuk telinga kayak inilah. Lah, jar ulun hidung, tunjuk hidung lah. Gerakan. Cepat, siapa cepat dia dapat. Lah. 1, 2. Dah. Hidung. Tolong jangan jadi orang itu belum. Ini sebelum kita saktan. Oleh di Hadramaut ketujuh menghibur anak-anak ini kan, anak-anak tuh, karena terkadang beri hadiah dan duit belajar supaya ada pahala. Biar duit berapa? Ya, timbai terus. Siapa anak yang mencoba? Siapa anak? Seipe. Berdiri. Jangan mengetawakan orang aja. Berdiri. Siapa musuhnya? Musuhnya siapa? Jangan biar terus. Ya, siapa musuhnya? Najib berdiri, Najib. Hidung mana hidung? Hidung mana? Gigi mana? Mata mana? Mata. Telinga mana? Batis mana? Nah, batis mana batis? Itu betul itu. Nah, gerakan. Nanti siapa menang dia bakal mendapat hadiah. Kita nih supaya bahagia benar kita bagi di doa. Sebujurnya orang itu kata pinjaman awak bingusan dulu pakai kacamata bukan sombong pak mata lah terkadang keluar banyak mata taruh nah banyak pakai kacamata lah supaya bahagia rekan-rekan. 1, 2, 3 gigi. Wah itu bujur. Ya lah, amat terjadi salah lagi. Salah terjadi, kan?
1, 2, 3. Batis. Saya harap kita kalau berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita tercinta yang senantiasa sabar membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah, Guru Mahmudi. Kita doakan mudah-mudahan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan dikabulkan hajat keinginan beliau, mudah-mudahan dimenangkan perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal. Dan juga guru Abdul Rauf dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Saya hormati, yang saya muliakan, selanjutnya secara istimewa saya sampaikan kepada jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada henti-hentinya Allah juga memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan lebih-lebih lagi nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini, hadirnya kita pada malam hari ini menjadikan penyebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melangkahkan dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita dihancurkan oleh Allah. Kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya yang selalu terjaga kehormatannya, dan juga kepada para sahabat beliau yang ikhlas fi sabilillah, sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi Muhammad? Afdalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling utama, amal yang paling agung adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mencintai Allah, kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai sahabat, kita wajib mencintai para ulama, kita wajib mencintai para habaib, kita wajib mencintai para guru-guru, kita wajib mencintai orang-orang yang saleh walaupun kita tidak mampu beramal seperti mereka. Kenapa? Karena ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu mengenai seseorang yang mencintai suatu golongan, namun seseorang tersebut tidak mampu beramal seperti golongan tersebut? Apa kata Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Artinya kalau kita cinta sama Nabi, kita cinta sama sahabat Nabi, kita cinta sama para ulama, kita cinta sama para habaib, kita cinta sama orang-orang yang saleh, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para nabi, sedangkan kita ini manusia, kita ini hamba-hambanya Allah yang belum pasti masuk ke dalam surganya Allah. Kita ini manusia, hamba-hambanya Allah yang belum tentu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para nabi, para ulama, para sahabat Nabi, orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perantara kita cinta kepada mereka, dengan wasilah kita mencintai mereka, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Allah. Bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah? Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang berzikir, orang yang menyebut nama Allah, itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keuntungan, dan rugi bagi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berzikir kepada Allah? Ketika kita menyebut nama Allah, dikatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Itu salah satu keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Sedangkan diceritakan lagi, dikatakan lagi bahwasanya ketika disebutkan namanya orang alim, namanya orang yang berilmu, namanya para ulama, tanzilur rahmah, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyebut nama Allah langsung, apalagi kita menyebut berzikir daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berzikir? Bisa baca zikir? Sama-sama kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ya Allahu ya Allahu, 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 Allahu ya Allahu dalam hati kita. Dan lebih-lebih lagi kita mendapat
mendapatkan rahmat daripada Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan malas-malas kita berzikir, jangan malas-malas kita nyebut nama Allah, karena Allah nggak pernah malas memberikan kenikmatannya kepada kita. Allah nggak pernah lupa memberikan kenikmatannya kepada kita. Allah nggak pernah pandang bulu, pilih-pilih untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Allah berikan nikmat banyak untuk kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa makan enak. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Setidak-tidaknya kita balas daripada kebaikan Allah dengan Allah memberikan kepada kita kenikmatan. Kita banyak berzikir, menyebut nama Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga wajib mencintai Nabi. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi? Bagaimana kita menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah? Yaitu dengan kita memperbanyak salawat, memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika kita gembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, insya Allah kita mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Enggak tahu. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu bukan orang Islam. Dia tidak beriman. Dia bukan orang Islam dan dia orang kafir. Di mana tempatnya orang kafir? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api nerakanya. Akan tetapi Abu Lahab, dikatakan tadi, Abu Lahab ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah atas siksaan api neraka. Kenapa jadi diringankan oleh Allah? Karena Abu Lahab bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita, umatnya baginda Nabi besar Muhammad, umat Islam? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita dianjurkan memuji, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad di bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sama kita mendapatkan keuntungan. Tidak rugi kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Beruntung kita bisa memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memuji baginda Nabi besar Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, cuma satu kali kita bersalawat, Allah berikan kepada kita 10 rahmat. Sedangkan siapa yang tidak mau dengan rahmatnya Allah? Dan siapa yang tidak tahu begitu istimewanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, ini umatku yang senantiasa memuji kepadaku. Oh, ini umatku yang banyak bersalawat kepadaku. Dikenal kita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya syafaat yang kita harapkan kelak di hari kiamat. Kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, hadirnya kita pada malam hari ini bukanlah perkumpulan yang terakhir, dan tetapi kita akan terus berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita wajib mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malas kita berdiri. Yang kedua, kita wajib mencintai Nabi dan perbanyak salawat mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa? Untuk kita mendapatkan cinta dari Allah, cinta dari baginda Nabi besar Muhammad, dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk kita semua umumnya. Namun seperti biasa, sebelum saya tutup daripada ceramah saya, seperti biasa mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia, kaum muslimin yang ada di Indonesia, mobil khusus yang ada di tempat yang mulia ini, sama-sama kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mau, yang tidak mau nggak apa-apa, silahkan doakan kami. Yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, keluarkan hartanya di jalan Allah. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi yang nggak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, nggak apa-apa. Cukup doakan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk kami. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk proses pembangunan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa untuk pondok pesantren dan mushola. Udah gak perlu dijelaskan lagi fadilahnya orang yang bersedekah. Gak perlu dijelaskan lagi apa yang kita dapatkan setelah kita bersedekah. Intinya sedekah di jalan Allah itu baik, itu bagus. Bukan untuk pribadi, bukan untuk orang, tapi untuk pembangunan pondok pesantren dan mushola. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya tidak memaksa. Bagi yang mau silahkan keluarkan hartanya di jalan Allah, asalkan dengan satu syarat, ikhlas karena Allah dan niatkan hajat keinginannya, agar supaya hajat keinginannya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam keluarganya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, dan yang sehat walafiat. Allah jauhkan daripada bala dan musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti ada petugas yang keliling, kita masukkan harta kita di jalan Allah sama-sama sambil baca salawat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tabbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril
hartanya di jalan Allah, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, satu lagi pengumuman. Al-Fakir punya istri itu membuat salah satu alat, menghias salah satu alat yang mana tujuannya untuk memberikan semangat wabil khusus kepada kaum wanita, ya, kepada ibu-ibu bil khusus, supaya kita semangat berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Istri ulun menghias tasbih digital dihias. Nah, itu ada juga ditaruh di sana bagi siapapun yang mau, silahkan. Insya Allah harganya murah, nggak sampai kejual rumah pian juga. Ya, jadi nanti ada di depan sana. Tujuannya untuk memberikan semangat khusus kepada kaum wanita, kaum muslimah. Mudah-mudahan sekali kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara keempat, doa. Kami mintakan kembali kepada Yang Mulia Al-Habib Umar Zindan. Waktu dan tempat kami saja. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran pada acara kita malam hari ini. Namun untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup acara kita malam hari ini dengan kalimat tauhid, yang mana kita ingin dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan menyebut kalimat tersebut. Afdalu ma qulna anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bi rabbika wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadaka salihun wa na'udzu min sa'adati min rabbika wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadaka salihun wa na'udzu min sayyiatina sayyidina Muhammadin tajal hasanatina sallallahu alaihi. Allahumma fa'alna al-ghala wal waba wal fahsha wal munkar wasbiha wa shadida wal mihanna dhahara minha wa batan. الذين هذا خاصة عن سيد البلد المسلمين آمن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اعطنا كما أعطيت إلى شيخنا سيد الحبيب محمد الحبيب وشر الناس من الغنم والتحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي بالأخلاق المرضية ووصل إليك منك البركة والأثر بالإخلاص والاستقامة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا حبيبك صلى الله عليه وسلم وجميع شيخنا سيد العلم والمسلم في الشهادة والقربان والدنا في الدنيا والآخرة على ما به شيخنا صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara kita pada malam hari ini.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri acara pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Allahu ya Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah ya